Kebiasaan membunyikan sendi ini memang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia ya Rahma ya, karena dianggap ampuh gitu untuk melepas ketegangan tubuh. Iya, namun Taufik, ada beberapa hal yang harus diwaspadai agar kebiasaan ini tidak menjelma menjadi petaka. Saya tuh kalau pusing suka ngerasain kepala kayak, aduh gitu. Kayaknya pusingnya hilang aja. Supaya beli lebih enteng aja, biar lebih semangat lagi kerjanya. Usually when I'm like driving in Jakarta, there's so much traffic, and so if I'm holding the handle of the wheels, it'll be so stiff. So I like try to crack my neck just to relax my shoulder. Saya bunyiin tangan gitu. Soalnya ini kebiasaan, kadang buat sugesti juga buat saya. Ibarat engsel pada daun pintu. Sistem persendian berfungsi menghubungkan tulang sehingga tubuh bisa bergerak dengan leluasa. Sendi yang sehat dibantu beberapa komponen penunjang. Salah satunya lapisan berserambut yang disebut kapsul sendi. Saat tubuh bergerak secara mendadak, kapsul sendi akan terpompa, menyebabkan gelembung di dalamnya meledak dan mengeluarkan bunyi seperti retakan. Hal ini terjadi secara alamiah dan kerap kita rasakan tanpa sengaja. Bila sendi berbunyi dengan sendirinya, maka bisa jadi pertanda beberapa hal. Mulai dari bentuk tulang yang tidak normal hingga penuaan atau pengapuran pada sendi besar penopang tubuh. Pada lutut misalnya. Hal ini biasanya terjadi pada lansia, penderita obesitas, serta mereka yang mengalami cedera. Lantas, bagaimana jika sendi dibunyikan dengan sengaja? Kebiasaan membunyikan sendi sangat dekat dengan keseharian kita. Refleks dilakukan saat tubuh merasa pegal. Terkadang membunyikan sendi jari-jari tangan seperti ini menjadi pelarian setelah mengerjakan sesuatu yang intens. Bila dikerjakan sendiri dan tidak terlalu sering, membunyikan sendi tentu tidak akan menimbulkan masalah. Namun ada kondisi tertentu yang harus diwaspadai terkait kebiasaan ini. Selama beraktivitas, protein dan sisa metabolisme tubuh lain akan terbawa oleh darah dan menumpuk dalam kapsul sendi. Inilah yang kemudian sebabkan pegal dan linu. Gerakan membunyikan sendi dapat memompa keluar sisa metabolisme ke dalam pembuluh darah, menghasilkan efek relaksasi sehingga tubuh terasa lebih nyaman. Karena itulah membunyikan sendi kerap jadi bagian dalam rangkaian kegiatan perawatan tubuh. Rasanya ada yang kurang kalau tak membunyikan sendi. Mungkin udah terbiasa, jadi kalau diurut terus nggak dibunyiin tuh kayak ada yang kurang dan nggak lentur gitu badan. Karena banyak gerak kan, jadi kita lebih seneng. Membunyikan sendi sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan dilakukan sendiri. Ini karena nociceptive nerve atau saraf yang merespon rasa sakit pada tubuh bisa mengontrol gerakan-gerakan yang bisa mencederai. Sementara kalau dilakukan oleh orang lain, tenaga dan gerakannya tidak terukur. Tentunya respon tubuh juga akan berbeda. Nah, kesalahan dalam membunyikan sendi itu bisa mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Bagian-bagian tubuh yang vital untuk dibunyikan sendinya adalah leher dan tulang belakang. Dan salah satu kasusnya baru saja terjadi belum lama ini. Kasus kematian Alia Siska Nadia pasca terapi manipulasi tulang belakang bisa jadi pelajaran. Penanganan yang salah pada sendi di bagian lehernya berakibat fatal. Hal ini diperkuat dengan hasil uji forensik yang menemukan adanya resapan darah pada otot dan jaringan lunak di bagian leher Siska. Ya, leher dan tulang belakang adalah area yang rawan untuk dibunyikan. Pasalnya, disinilah letak pangkal saraf dan pembuluh utama. Gangguan fatal pada bagian ini berpotensi kelumpuhan dan bahkan kematian. Pembuluh darah dari tulang leher itu masuk ke dalam ini. Sekecil ini dia masuk pembuluh darah utama yang ke otak ya. Nah, kalau kita gerakkan dia begini,
Intinya dia hanya ditahan oleh pertemuan antara faset ini dengan otot-otot, dengan ligamen dan sebagainya. Kalau kita menggerakkannya terlalu berlebihan, kadang-kadang kita lupa bahwa pembuluh darah tadi ada di dalam saluran tulang yang sempit, sehingga bisa saja dia pada waktu dilakukan gerakan maksimum terjadi diseksi atau robekan dari pembuluh darah, sehingga bisa timbul perdarahan. Ya. Bisa juga mencederai saraf, ya, karena saraf itu melewati seperti ini, melewati lubang seperti ini. Nah, lubang ini juga akhirnya bisa mengalami jepitan. Nah, kalau jepitannya itu nggak terlalu berat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ternyata memang sudah mengalami kelainan di sini, yang saya bilang tadi infeksi segala macam, bisa saja dia mendadak bisa kejepit sarafnya, dan itu membahayakan. Gitu. Pada orang lanjut usia, kegiatan membunyikan sendi akan jauh lebih beresiko. Dampaknya, pelemahan kapsul dan ligamen yang berujung ketidakstabilan hingga kerusakan sendi. Begitu pula dengan mereka yang punya kelainan tulang dan sendi, khususnya pada kelainan yang tidak terdeteksi tanpa pemeriksaan radiologi. Selama melakukannya itu tidak berlebihan dan tidak terlalu sering, terus mengikuti usia. Jadi semakin tua sebenarnya semakin nggak baik untuk melakukan itu. Itu perlu dikurangi, ya, bukan dihindari, dikurangi dan menyesuaikan dengan ketahanan tubuh masing-masing. Selama tidak membunyikan bagian yang rawan terlalu sering dan juga berlebihan, membunyikan sendi tidak akan berdampak buruk. Namun seandainya terjadi cedera, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kompres hangat bagian yang nyeri, dan bila perlu minum obat pengurang rasa sakit. Setelah itu, istirahatkan tubuh. Kalau dalam 2 atau 3 hari rasa nyeri belum berkurang, segera periksakan ke dokter. Jika tak ingin hal buruk terjadi, masih ada alternatif untuk mengurangi pegal dan linu. Mandi dengan air hangat terbukti ampuh melancarkan sirkulasi darah. Sisa metabolisme tubuh tak menumpuk pada kapsul sendi. Otot meregang dan tubuh terasa lebih segar. Kualitas istirahat tentunya juga sangat menentukan. Terakhir, kalau tubuh mulai terasa lelah, upayakan peregangan tubuh. Ini jauh lebih aman dan bermanfaat dibanding membunyikan sendi. Dengan melakukan stretching minimal 20 detik, kapsul sendi akan memompa minyak sendi dan sisa-sisa metabolisme sendi. Tubuh pun kembali lebih bertenaga dan lebih rileks. Feby Purnamasari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Iya, setelah